Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Hari ini ayam umur 44 hari, jam 6 pagi sebelum berangkat kantor atau kerja. Kita cek kondisi kandang ya dulur-dulur. Langsung saja kita ke kandang. Sudah beraktivitas seperti biasa, dan di umur 44 hari ini program masih sama dengan suplemen andalan utama Neobro. Pagi ini sudah kita masukkan Neobro. Nanti malam kita lanjut dengan jamu herbal. Kita lakukan sejak di umur 43 untuk Neobro sampai nanti stok habis ya, mungkin di 5-6 hari. Kalau jamu kita lihat nanti perkembangannya, stoknya apakah kita tambah atau tidak, atau kita gunakan suplemen tambahan yang lain. Tapi yang jelas, semua peternak memang harus punya suplemen Neobro ini. Saya tidak di endorse, tapi ini yang harganya lebih worth it dan digunakan sejak tahun 90-an di dunia broiler. Terus sekarang berkembang di beberapa tipe ya. Mereknya di Medion itu ada Fast Brew dan sebagainya, tapi untuk yang konservatif dan konvensional tetap pakai Neobro. Termasuk saya sudah dari 2018 saya pakai, digunakan untuk suplemen tambahan di umur 30 atau 40 hari ke atas ya dulu-dulu. Dan hari ini hari kedua kita pakai, harapannya adalah bisa menambah nafsu makan lebih maksimal seperti ini. Kemudian mengefisiensikan pakan juga, dan menambah bobot ayamnya dulu-dulu. Oke dulu untuk pagi ini kita cukupkan, semoga nanti sesuai rencana kita lanjut lagi sore atau malam hari ya dulu-dulu. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan skip. Semoga kami tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk dulur-dulur semua dalam dunia ternak ayam ini ya. Kita lanjut lagi nanti. Jam 12 malam di hari ke-44. Kebetulan lewat di gudang dan stok pakan sudah habis ya. Tinggal sisa satu sak yang kecil ini dan besok akan dikirim. Kebetulan tadi mati listrik ya. Kemudian saya tunggu beberapa menit. Alhamdulillah bisa menyala. Karena yang belum bisa kita realisasi di kandang kami adalah penyediaan genset ya dulur-dulur. Jadi kita masih bergantung dengan lampu-lampu yang model emergency. Jadi ketika mati listrik, di peternak-peternak kemitraan kami yang saya ikuti biasa dengan berjaga-jaga dengan lampu emergency ya, yang mungkin kuat hanya 4 jam. Jadi ketika lampu mati atau listrik mati di atas 4 jam ya pusing, harus cari ganti lampunya atau ya pasrah. Kadang-kadang ketika kita mati listrik dan lupa dengan emergency, atau mungkin lampunya sempat diganti dengan lampu biasa, ketika mati listrik nggak mampu nyala lampunya dan kita posisi tidur, biasanya mati bertumpuk ya, bisa puluhan sampai ratusan. Tapi alhamdulillah tadi ketika setengah jam yang lalu, sekitar jam setengah 12 mati listrik, saya masih di kamar, belum tidur, jadi masih bisa cek di kandang ya. Setelah kita tunggu beberapa menit, alhamdulillah menyala.
Karena salah satu kekhawatiran peliharaan ayam bejantan ataupun chopper, mungkin juga broiler di era sekarang yang mungkin gensetnya error itu ya, adalah mati listrik ya. Karena kalau di pejantan dan chopper yang kandang-kandang seperti punya kami ini, ya rata-rata belum punya genset ya. Tapi setelah kami pikir-pikir, dengan populasi 6.000 ini harus segera ya pengadaan genset. Tapi yang harus kita syukuri tadi, alhamdulillah tidak selang lama bisa menyala. Jadi agak lumayan tenang dan semoga sampai besok pagi juga aman ya dulur-dulur. Nah, kalau diukur dari jam, sekarang jam 12, ketika lampu udah ready yang emergency sampai subuh ya aman kalau mati listrik pun. Dan saya update ya untuk hari ini, hari ke-44. Setelah pagi tadi kami update, sore belum sempat, akhirnya malam ini saya update. Minum masih seperti biasa, yang pagi tadi saya share dengan Neobro, malam ini masih dengan jamu ya dulu-dulu. Temulawak dan sambiloto dalam rangka menambah nafsu makan dan menekan FCR ya. Untuk suhu malam ini jam 12 malam 26,6, baru saja geser tadi 26,5 ya. Fluktuatif 1-2 digit di belakang koma. Sebenarnya hawanya masih dingin ya kalau menurut kami. Antara karena termometernya ditaruh di atas, jadi ukuran di bawahnya jadi mungkin masih hangat karena density atau kepadatan ayam. Tapi kalau di badan orang, seperti badan saya ini, manusia, rasanya dingin menurut kami. Nah, semoga ya ayam sudah terbiasa lah kalau dengan suhu. Dan pakan sudah tersedia sampai besok sore, minum juga besok pagi bisa kita ganti lagi. Masih dengan Neobro kalau besok pagi, tapi besok malam saya belum tahu. Kita update lagi nanti. Dan setelah di 42 perimbangan FCR, 43 mulai dengan rencana atau pelaksanaan rencana kita tentang menambah nafsu makan dan menekan FCR, tugas di hari 44 sampai seterusnya adalah menjaga program itu tetap bisa dilaksanakan ya teman-teman, supaya tetap konsisten dan mencapai tujuan, yaitu FCR yang baik, bobot ayam yang sesuai standar atau lebih, dan urusan harga kita pasrahkan kembali ya. Di gejolak ekonomi sekarang ini, ya kita hanya bisa berpasrah. Dengan aturan pemerintah yang makin tidak jelas, padahal sudah ada peraturan yang mereka terbitkan sendiri terkait batas bawah harga live bird atau ayam hidup. Tapi ternyata di realitanya mereka tidak bisa menjaga. Bahkan di broiler turun di bawah harga modal atau harga HPP ya. Tapi di pejantan silahkan tambahkan di komen harga yang dulur-dulur mungkin hari ini panen, 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir setelah lebaran ini seperti apa harganya. Semoga ya kita sebagai pengusaha menengah kecil yang juga menjaga kebutuhan gizi masyarakat dari sisi protein hewani juga diperhatikan pemerintah ya dulur-dulur. Mungkin secara lingkup YouTube pengikut saya tidak besar, tapi kalau dulur-dulurmu yang membaca ini, melihat ini, mendengar ini, bekerja di sektor yang bisa membantu peternak-peternak, ya tolong dibantulah ya. Karena kami hidup mencukupi keluarga ya dari usaha ini. Jangan sampai mengarah seperti broiler ya, karena broiler tidak bisa dipungkiri sudah menjadi monopoli usaha dari integrator atau perusahaan besar ya. Pejantan juga populasi yang makin banyak, peternak makin banyak juga rawan dimainkan harganya. Tapi sekali lagi, untuk menghibur diri kita sendiri, untuk meyakinkan dengan semangat kita, ya harus mementingkan performance ayam ya.
harga tetap kita pasrahkan dengan yang di atas. Kalau yang di atas mau seminggu ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, harga langsung naik, drastis juga bisa. Walaupun secara realita biasanya bertahap ya, per 1.000, per 500 rupiah. Tapi untuk berita-berita yang kami baca, yang peternak-peternak komen di grup, di YouTube, di TikTok, bahwa mereka mengalami pendapatan dari harga ayam hidup setelah panen itu ternyata cukup memprihatinkan ya. Ya semoga PT-PT kemitraan juga bisa segera ambil sikap untuk membantu peternak-peternak kemitraan yang mungkin hari ini mayoritas menjadi segmen usaha ayam yang paling banyak diminati atau dilakukan peternak ya. Karena yang mandiri juga belum tentu kuat menghadapi seperti ini. Yang hanya bisa membantu ya terpaksa ya memang PT-PT itu, perusahaan-perusahaan yang di broiler, yang pejantan sebagai ya perusahaan ibaratnya jasa ya, jasa dan modal untuk memberikan fasilitas ke peternak-peternak seperti saya ini yang tidak punya modal untuk mandiri. Kalau broiler mereka punya segi lini usaha dari hulu sampai hilir, dari membuat DOC sampai dengan panen, bahkan menjadi produk untuk siap makan ya, sosis, daging dan sebagainya. Tapi sebagai peternak-peternak rakyat yang kapasitas kecil seperti kami, bahkan ada lebih kecil di bawah 500 ekor yang dijual ke pasar dengan harga seperti ini ya memprihatinkan ya. Tapi ya mohon maaf panjang lebar membahas itu karena empati kami juga dari teman-teman yang cerita, komen atau curhat ya. Semoga ya segera ada titik terang tentang harga dan sambil itu teman-teman yang belum panen ayo tetap semangat menaikkan performance ayam dari segi FCR dan bobot ya. Dan semoga konten-konten kami ini di hari ke-44 ya. Jadi mungkin sudah lebih dari 45 video kami share berturut-turut setiap hari dalam rangka full update 60 hari peternak ayam perjantan, bisa membantu dulur-dulur, bisa menghibur, bisa memberikan referensi ilmu atau pembanding jika memang berbeda cara beternaknya, dan membawa dampak yang positif, semangat dan motivasi untuk selalu beternak dengan nama itu untuk menafkahi keluarga kita ya. Oke dulur-dulur, mohon maaf karena hari ini monoton, malah justru banyak curhat tentang kondisi ekonomi yang mungkin kita terlalu tinggi ya membicarakan itu. Kita hanya peternak biasa, bukan mengambil kebijakan. Dan yang mereka yang di atas pun justru makan daging dari kita dengan meja makan yang mewah mungkin dengan keluarganya. Ya kita doakan mereka tetap sehat selalu dan memberikan kebijakan yang baik untuk kita ya sebagai peternak. Oke dulur-dulur, saya cukupkan video kali ini. Kita lanjut lagi di video besok pagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.